Saudara-saudara yang terkasih, Salam alaihim, salam damai sejahtera. Saudara-saudara, tahun ini adalah tahun pemilihan umum, baik untuk presiden, DPR, DPD, dan kepala daerah. Saudara-saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya menyikapi hal tersebut, supaya apa yang kita lakukan untuk menanggapi pemilihan umum itu tidak bertentangan dengan firman Elohim. Nah, saudara-saudara, saya akan menyatakan kebenaran itu. Dan saya akan dasari pembahasan ini bersumber dari Nats Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 6 demikian, saudara-saudara. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Elohim. Ayat selanjutnya, saudara. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Elohim. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Elohim, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Elohim atau hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Elohim untuk membalaskan murka Elohim atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Elohim, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Elohim. Demikianlah saudara-saudara, coba renungkan apa yang sudah saya bacakan tadi. Saudara-saudara yang terkasih yang diberkati Elohim, kalau kita mencamkan ayat-ayat yang saya bacakan tersebut dari kitab Roma pasal 13 1 sampai dengan 6 tersebut, kita akan mendapatkan siapakah pemerintah itu. Pertama, pemerintah itu berasal dari Elohim, yaitu Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Yang kedua, pemerintah itu ditetapkan oleh Elohim. Yang ketiga, pemerintah adalah hamba Elohim untuk kebaikan kita. Dan pemerintah adalah hamba Elohim untuk membalaskan murka Elohim atau murka Tuhan atas mereka yang berbuat jahat. Itulah saudara-saudara pemerintah. Dan selanjutnya pemerintah adalah yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kita sebagai warga negara yang diurus oleh pemerintah tersebut. Itulah saudara-saudara, luar biasa kan? Marilah kita yang sekarang ini cuek saja atau acuh terhadap pemerintah. Mari perhatikan firman Elohim tersebut. Firman Elohim merenungkan itu.
itu adalah nyata, saudara. Sudahkah kita bersikap seperti apa yang dimaksud oleh nats kitab suci dari Roma 13:1 sampai dengan 6 itu? Marilah saudara-saudara, dengan hati jernih, pikiran jernih, kita menanggapi firman ini dan memandang pemerintah yang ada di negeri kita ini memang ditetapkan oleh Elohim. Mungkin saudara berkata, saya tidak suka pemerintah karena pemimpin yang saya ingini tidak sesuai. Maka saudara-saudara ingat, bukan saudara yang memutuskan untuk memilih pemerintah, tapi Bapa yang di surga tahu siapa yang dipilihnya untuk kebaikan kita. Mungkin kita nggak tahu apa kebaikan itu, karena kita memang orang yang menentang dan keras kepala. Tapi kalau kita menerima firman tadi, kita akan jelas mengerti. Oh, ternyata siapapun pemimpin itu meskipun tidak sesuai kehendak saya, luar biasa menguntungkan untuk kebaikan saya. Begitu saudara-saudara, haleluya. Siapakah saudara-saudara orang yang dikatakan melawan pemerintah? Yaitu orang-orang yang menolak program-program pemerintah untuk kebaikan kita. Yang kedua, orang-orang yang selalu merasa benci kepada para pemimpin yang mengurus negeri ini. Yang ketiga, orang-orang yang berprasangka buruk setiap program yang dibuat oleh pemerintah. Yang keempat, saudara-saudara, orang-orang yang melakukan rancangan-rancangan jahat untuk merusak apa yang sudah ada yang ditetapkan pemerintah, atau merusak semua yang menjadi bagian pemerintah untuk diurusnya. Itulah saudara-saudara orang yang dikatakan menentang, melawan pemerintah. Dan sesuai firman Tuhan tadi, orang yang melawan pemerintah sama saja melawan Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Itu hukum rohani sesuai kitab suci. Haleluya. Ada sejumlah orang saudara-saudara bertanya kepada saya, dan saya sampaikan inti dari sejumlah pertanyaan itu saudara-saudara. Semuanya itu menyangkut hal pemilu, pemilihan umum. Saudara-saudara, pertanyaan mereka adalah, ini dari seorang pendeta saudara. Tidak hanya satu, beberapa. Itu saya simpulkan pertanyaannya seperti ini. Pak, saya ini terhadap calon-calon yang diajukan untuk dipilih nanti untuk memimpin negeri ini, saya itu nggak ada yang cocok Pak dengan hati saya. Dan saya juga memandang mereka itu tidak peduli dengan kepentingan kita orang-orang percaya di negeri ini. Jadi saya itu besok akan golput. Gimana menurut pendapat Bapak? Golput itu boleh atau tidak? Nah, itulah saudara pertama pertanyaannya. Nah, sebelum saya lanjutkan pertanyaan berikutnya, saya akan langsung jawab saudara-saudara pertanyaan tersebut. Saudara-saudara, orang yang golput adalah orang yang menentang program pemerintah. Karena apa? Mereka golput itu kan mengikuti perasaannya sendiri atau kepentingan sendiri, pola pikirnya sendiri. Itu adalah egois. Dan orang yang egois, yang menolak untuk melakukan program pemerintah, yaitu mengikuti pencoblosan memilih di antara para pemimpin yang diajukan untuk dipilih. Nah, kalau mereka tidak mau memilih, dengan istilah lain golput, maka itu adalah menentang pemerintah dan sama saja menentang Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi yang menetapkan pemerintah tersebut. Saudara-saudara, saudara rohaniwan, saudara pembimbing dan gembala, sadarlah saudara-saudara. Kalau saudara golput, maka saudara sama saja bersifat munafik. Sementara saudara menyanjung pemerintah dan membutuhkan, bahkan menggunakan semua fasilitas yang disediakan pemerintah. Sementara itu saudara tidak mau melakukan program-program pemerintah, yakni pemilihan umum. Itu secara rohani, hukum rohani dikatakan dosa.
Saudara-saudara yang terberkati oleh Elohim, perlulah saudara menyadari hal ini, saudara-saudara. Coba renungkan apa yang saya mau katakan ini, saudara-saudara, bahwa dalam proses dunia yang sedang berjalan ini, saudara-saudara, semuanya itu di dalam garis rencana Elohim, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Karena itu, setiap pemimpin negara yang ditetapkan oleh Elohim itu akan dipakai untuk mewujudkan rancangan-rancangan Bapa yang di surga supaya terwujud. Semuanya adalah menggunakan suatu pemerintah negara. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita memilih calon-calon yang diajukan dan ketiganya atau keempat, lima yang diajukan itu mungkin tidak cocok dengan hati nurani kita, tidak cocok dengan pola pikir kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ini melihat calon-calon para pemimpin itu enggak sesuai dengan pola pikir kita, mungkin kita melihat dari rekam jejaknya atau melihat dari figur-figur yang kita baca dari media sosial atau cerita-cerita orang, sehingga kita ini tidak respect untuk memilih dari ketiganya. Ya, siapa yang mau saya pilih ini? Terus saudara mengambil sikap golput, itu jelas dosa, saudara. Karena apa? Melawan pemerintah, melawan program pemerintah. Program pemerintah apa? Supaya saudara memilih di antara mereka itu. Kalau tidak memilih berarti melawan program apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu saudara, mari kita ikuti. Kita tidak mengerti rencana Tuhan ke depan untuk satu pemerintah negara. Kita tidak tahu apa yang sedang dilaksanakan Tuhan untuk dunia ini, yang Tuhan pakai pemerintah untuk melaksanakan kehendaknya. Karena itu saudara, mari kita pasrah saja. Kalau pemerintah menetapkan untuk melakukan pemilihan umum dan kita harus ikut terlibat memilih, maka kita lakukan saja dengan rela dan tulus. Dan percaya bahwa apa yang kita pilih dalam tuntunannya. Haleluya. Dengan demikian, apakah yang harus kita lakukan untuk pemilihan umum besok? Memilih pemimpin yang tepat, baik itu pemimpin legislatif yaitu DPR, DPRD, atau presiden dan calon presidennya, itu yang akan memimpin lembaga eksekutif. Karena kita nggak tahu persis ketiganya itu yang sesuai kehendak Tuhan, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan, saudara. Saya sudah menggumuli ini dan Tuhan menunjukkan 3 hal ini. Yang pertama, saudara perlu berdoa sungguh-sungguh minta tuntunan Tuhan supaya kita punya hati nurani, pola pikir yang menyerah. Jadi saudara doa sungguh-sungguh minta pemimpin yang sesuai kehendak Bapa. Itu doanya sungguh-sungguh ya. Jadi lepaskan dari prasangka buruk terhadap para pemimpin, calon-calon yang akan memimpin itu. Doa sungguh-sungguh saudara, kalau perlu doa puasa. Langkah yang kedua yang harus kita ambil saudara, dengarlah hati nuranimu. Seperti Roma 13 ayat 5 tadi. Perhatikan suara hatimu, hati nuranimu. Hati nurani ini tempat Tuhan atau roh Tuhan atau roh kudus berbicara saudara. Karena itu hati nurani perlu dijaga saudara. Hati nurani rusak itu karena dendam, benci, kemarahan, ya, perbuatan dosa, atau melawan hukum-hukum Tuhan, atau kita betul-betul melawan hal-hal yang ada di dunia ini yang kita semuanya hampir tidak cocok. Kita egois, kemudian kita melakukan satu hal, yaitu menyembunyikan dosa yang tidak kita akui, atau mungkin pengajaran sesat, okultisme, itu semua merusak hati nurani kita. Karena itu salah satu langkahnya adalah berdoa minta pengampunan Bapa, menguduskan hati nurani kita, kemudian kita bersikap menetralkan hati nurani ini untuk tempat Tuhan berbicara.
Dan Tuhan akan pertama-tama berbicara kepada hati nuranimu adalah yang pertama muncul dalam hatimu, itulah yang dari Tuhan. Jadi saudara memilih tiganya. Saudara dengar hati nuranimu, siapa yang keluar sangat kuat, tekanan sangat kuat dari hati nuranimu, bukan pikiran ya, tapi hati nuranimu, itulah Anda pilih. Kalau pikiran kan saudara melihat bentuk lahir mereka, rekam jejak dan seterusnya. Tapi ini enggak saudara, kalau hati nurani itu bicara, itu murni dari Tuhan. Karena itu Anda harus netral, pikiran bersih, hati bersih, kemudian mendengarkan. Apa yang di Merah Kudus, kita siapa yang pilih, nah, nanti akan sangat kuat berbicara hati nurani itu. Akan menunjukkan. Dan itu tuntunan. Mungkin hati nurani berbicara menunjukkan sesuatu, saudara jangan berpikir menguraikannya atau prasangka. Ya, itu namanya pikiran yang kerja. Tapi ketika hati nurani bicara dan apa yang ditunjukkan sesuatu itu tidak sesuai dengan kehendak saudara, ya kita harus ikuti suara hati nurani itu saudara. Itulah suara Tuhan melalui hati nurani kita yang bersih. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, saudara ambil langkah dengan mantap, sukacita, datang ke tempat pemungutan suara, pilih dari suara hati nuranimu. Dan 3 hal itu kalau saudara lakukan, saudara sudah menyukakan Bapa yang di surga, karena saudara melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan sebagai warga negara yang baik, yang taat. Haleluya. Saudara-saudara, kami sudah sampaikan pesan Tuhan untuk pemilihan umum ini bagi orang percaya. Lakukanlah, maka saudara akan memperoleh tuntunan yang luar biasa dari Roh Kudus. Dan saudara akan memperoleh manfaat yang besar. Dan itulah yang terjadi. Pastilah Tuhan memilihkan untuk kita pemimpin yang terbaik untuk Tuhan bagi kita. Bukan untuk kita, ya, tapi dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kepentingan kita. Tuhan memilihkan kita anak-anaknya di Indonesia ini yang terbaik untuk kita. Jadi kita terserah saja pemimpin siapa saja yang dipilih nanti. Tuhan tetapkan itu. Dan Tuhan akan menjadikan para pemimpin menjadi hamba Elohim, hamba Tuhan. Berarti Tuhan ikut campur mengendalikan mereka, para pemimpin itu sesuai kehendaknya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saudara puas atau saudara belum pernah subscribe dengan video ini, silahkan saudara subscribe untuk video ini. Bapa yang di surga memberkati saudara. Sukses, sehat, umur panjang. Haleluya. Amin.